Natal budaya Barat. Anda harus terima bahwa ini yang malam ini kita lakukan. Kalau Anda merayakan Natal malam ini, itu adalah sebuah Natal budaya Barat. Ya, dosa dong Pak? Enggak apa-apa. Makanya kita hari ini mau belajar ya tentang makna Natal itu. Bagaimana Tuhan menggunakan semua budaya di seluruh dunia dan semua bahasa di seluruh dunia. Ya, bahwa kita nggak perlu terpaku dengan satu budaya, dengan satu bahasa, karena ketika firman Tuhan ini, ketika berita Injil ini diberitakan, menggunakan semua bahasa dan semua budaya. Namun harus terima kenyataannya, budaya Helenis ini yang lebih bisa diterima oleh orang-orang di seluruh dunia. Ya, tetapi ketika kita memilih menggunakan budaya Helenis di dalam kekristenan, maka orang-orang Yahudi nggak bisa terima. Sampai suatu ketika nanti jumlah bangsa-bangsa yang diselamatkan itu genap. Ya, nanti baru orang-orang Yahudi itu diselamatkan. Ada di dalam Roma 11 ya. Nah, itu nanti ada saatnya nanti, tapi bukan sekarang. Ya sekarang ini, sorry ya, sekarang ini saatnya udah mulai bangkitnya gerakan Mesianik dan orang-orang Yahudi sudah mulai banyak yang jadi Kristen. Ya, nah ini mulai bangkitnya itu sekarang. Luar biasa. Betulkah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Salah, ya, salah. Karena kebanyakan yang ngitungnya 25 Desember, walaupun hitungannya di depan sudah benar, nanti cara saya menghitung juga hampir sama, karena mereka membacanya Alkitab terjemahan. Nah, sehingga mereka ngelihat ada, misalnya nih kita lihat ya, sebentar. Nah, saya share screen, Lukas 1 ayat 24 ya. Di dalam Lukas 1 ayat 24, Anda bisa melihat ya, Lukas 1 ayat 24. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Ya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Lalu orang ini membaca, kayak Pak Ardo tadi membaca judulnya ini. Padahal aslinya judul ini tuh nggak ada. Nggak ada judul ini. Ya, jadi kalau Anda membaca, ya, ayat 24 tadi, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang dalam bulan yang ke-6. Jadi ngelanjutin bulan kelima ini. Selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Lalu dalam bulan yang ke-6, artinya itu bulan ke-6-nya Elizabeth. Ya, bukannya ngulangin lagi, apalagi terus dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, hitungnya bulan Juni, apa tambah salah lagi. Ya, jadi hitungnya adalah bulan ke-6-nya Elizabeth itu, karena aslinya ini nggak ada. Ya, aslinya ininya nggak ada. Nah, ini nggak ada nih aslinya nih. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat cek satu-satu ya. Lihat. Pertama, lihat di Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Ya, istrinya juga berasal keturunan Harun, namanya Elizabeth. Jadi Zakaria waktu bertugas melayani ruangan Maha Suci itu saat bersamaan dengan rombongan Abia. Apa yang dimaksud dengan rombongan Abia? Itu mereka dibagi menjadi
beberapa divisi, beberapa rombongan ya. Kita lihat ayatnya rombongan Abia tadi. Nah, kita buka tuh. 1 Tawarik 24 ayat 10 ya. 1 Tawarik 24 ayat 10. Kita buka apa yang terjadi dengan 1 Tawarik 24 ayat 10. Lihat. Judulnya para imam dibagi dalam rombongan ya. Para imam dibagi rombongan, terus mereka dibagi, lihat rombongan pertama siapa nih? Mereka membagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Terus lihat ayat 7. Undian pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, ketiga pada Harim, keempat pada Seorim, kelima pada Malkia, keenam pada Milyamin, ketujuh pada Hakos, kedelapan pada Abia. Berarti itu rombongan ke-8. Ya. Itu rombongan ke-8, rombongan Abia itu. Artinya kita sudah ngerti, oh ini rombongan ke-8. Ya, nah kita buka. Ini lebih lengkapnya nanti saya kalau Anda ingin tahu tentang kitab ini ada di kelas evangelis ya. Nanti di evangelis kita juga diulang-ulang terus. Lihat, para imam selalu memulai pelayanannya, menghitungnya selalu bulan Nisan. Karena ada 2 tahun baru. Tahun baru sekuler, yaitu Rosh Hasanah. Ya, tahun baru sekuler itu Rosh Hasanah. Ya, ini gimana caranya nih biar hilangnya. Nah, lihat ya, tahun barunya Rosh Hasanah itu berarti begini. Nah, nih. Rosh Hasanah itu ini ya, bulan Tisiri, September, Oktober, itu tahun baru sekuler. Tetapi tahun baru agama itu selalu bulan Nisan. Nah, saya pakai yang lain. Ya, dimulai dari Paskah. Ya, 1 Nisan, lalu tanggal 15 Nisannya itu adalah Paskah. Gitu ya. Jadi mereka melakukannya seperti itu. Setiap minggu mereka melakukannya, ya. Mereka melakukan rotasi, ya. Setiap minggu. Nah, kita mulai dari bulan Nisan, ya. Maka undian pertama, rombongan yang pertama yaitu divisi Yoyarib tadi. Undian kedua divisinya Yedaya. Nah, kemudian pada minggu ketiga mereka harus rame-rame karena itu disebut dengan Hamatzot. Perayaan Paskah itu mereka harus rame-rame melayani, seluruh divisi merayakan sama-sama, melayani sama-sama. Ya, karena itu hari besar. Ada 3 hari raya utama, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Sukot. Maka seluruh imam akan melayani seluruh divisi sama-sama. Seluruh divisi, ya. Seluruh divisi. Nah, kalau minggu pertama tadi divisi 1, minggu kedua divisi 2, maka minggu ketiga seluruh divisi. Makanya minggu keempat adalah divisi yang ketiga. Ini, Harim. Maka minggu kelima adalah divisi keempat, yaitu Seorim. Minggu keenam adalah divisi kelima, yaitu Malkia. Di minggu ketujuh adalah divisi keenam, Milyamim. Minggu ke-8 adalah Hakos. Minggu ke-9, Sivan, awal bulan Sivan, ya, adalah divisi 8. Jadi waktu Zakaria ketemu malaikat Tuhan di ruangan Maha Suci itu adalah bulan Sivan, minggu pertama. Ya, itu adalah bulan Sivan minggu pertama. Nah, saat itu dikasih tahu kemudian Elizabeth hamil. Gitu ya. Beberapa saat kemudian. Artinya dalam masa nifas. Nah, kemudian hamil. Itu polanya begitu, cara orang Yahudi cerita memang begitu. Ini ya
Waktu saya bikin ini, saya nggak ngerti ya, tradisi saya belajar sendiri. Kemudian dosen saya dulu, dosen kami, rektor kami ya, rektor teologi kami, ya, dosen S2 saya, dia ngasih buku ini buat kamu. Sebagian ya PDF-nya itu. Pas dengan yang saya ngitung. Ya. Jadi dimulai ini dari sini hitungannya. Maka kalau kita lihat ini bulan Sivan nih. Nah, nih. Bulan Sivan adalah bulan pertamanya Elizabeth mengandung. Sivan ke Tamus 1, Tamus ke Ab 2, Ab ke Elul 3, Elul ke Tisiri 4, Tisiri ke Maswan ke-5. Nah, ini adalah bulan kelima. Ya, ini berarti kan 5 bulan kan? Maka bulan ke-6-nya disebutkan pada bulan ke-6 ya, malaikat Tuhan datang sama Maria. Nah, malaikat Tuhan datang sama Maria, yaitu bulan Kislev atau antara November Desember. Nah, karena Elizabeth mengalami masa nifas terlebih dahulu, maka ya mundur. Maka bulannya adalah bulan terakhir, bulan ke-6 itu pada terakhir. Taunya dari mana? Di Hagai. Ya, di dalam Hagai, kita buka ya Hagai 2. Ayat ke-20. Ayat ke-8. Ya, ini ya. Ya, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan 9. Bulan 9 ini tadi, bulan Kislev. Hari ke-24. 24 Kislev. Waktu saya menghitung dengan kalibrasi kalender itu ya, 24 Kislev tahun 4 sebelum Masehi, ya, 24 Kislev minus 4 sebelum Masehi, itu sama dengan 24 Desember. Ya, equal dengan 24 Desember. Jadi Maria datang kepada malaikat itu datang kepada Maria pada 24 Desember. Terus dia bilang, pada hari ini, ya kan? Pada hari ini engkau mengandung. Itulah pertama kali janin Yesus ada di dalam rahimnya Maria, 24 Kislev. Bulan ke-6-nya Elizabeth, bulan ke-9 yang dinubuatkan oleh Hagai. Pada tanggal 24 bulan 9, mulai hari diletakkannya dasar bait Tuhan, Kristus. Mulai diletakkannya dasar bait Tuhan, itu adalah sebuah nubuatan. Yesus berkata, runtuhkan bait suci ini dalam 3 hari ini akan aku bangun. Ya kan? Runtuhkan bait suci ini dalam 3 hari yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri, katanya kan. Jadi dasar itu apa? Sikotnya itu pertama kali ada di dalam rahimnya Maria. Ditaruh di dalamnya Maria. 24 Kislev. Bertepatan dengan hari raya Lentera, Hanukkah. Sebab setiap peristiwa dalam hidup Yesus adalah penggenapan hukum Torah dan kitab para nabi, termasuk Hanukkah ini. Ya, di hari raya Hanukkah ini. Itu ya, jadi kita sudah dapat tuh poinnya. Lihat, maka tanggal 24 bertepatan dengan Hanukkah ini adalah sikotnya Yesus pertama kali. Nah, kemudian kalau Anda menghitung 20 Desember ditambah 285 hari, nanti ini kan jatuh ke bawah gini kan, bulan ke-9 kan, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bulan, 10 hari. Maka 285 hari dari Hanukkah, 24 Kislev, sama dengan nanti tanggal 7
sebenarnya saya lupa tanggal 7 atau tanggal 15. Ya, itu bertepatan dengan Hari Raya Sukot. Ya, itu bertepatan dengan Hari Raya Sukot. Persis 285 hari, yaitu 9 bulan 10 hari. Ya. Makanya waktu Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem, Bethlehem itu adalah kota satelitnya Yerusalem, kota terdekatnya Yerusalem. Seluruh dunia ada 3 hari raya wajib yang orang Israel kudu wajib merayakannya di Yerusalem, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Sukot. Makanya semua penginapan penuh. Karena semua orang itu datang ke Yerusalem. Dan kalau Yerusalem penuh, mereka nginepnya di Bethlehem. Makanya semua penginapan penuh. Karena itu bertepatan dengan hari raya itu. Menjelang dari Rosh Hasanah ke Sukot itu penuh semua. Ya, dan Yesus lahir saat hari raya Sukot. Itu 285 hari, persis 285 hari, 9 bulan 10 hari dari 24 Kislev. Ajaib ya, bisa pas. Ya, 9 bulan 10 hari itu. Nah, jadi Yesus lahirnya itu adalah saat hari raya Sukot, antara September dengan Oktober, bukan di Desember. Nah, kesalahannya si Bambang Nursena dengan Gilbert adalah dia ngitung 6-nya ini adalah ngitung dari nisan lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan Elul. Nah, maka dia hitungnya begitu ya, dari awal lagi. Sebentar, atau ngitungnya dari Januari kalau nggak salah ya. Maka bulan 6-nya jatuhnya nanti bulan Nisan, ya kan? Bulan Maret, bulan Nisan. Oh gitu dari Januari. Katanya kan kalender Yunani. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juni itu bulan ke-6. Itu apa namanya? Makanya nanti lahirnya nanti eh, di Desember atau gimana deh gitu ya. Nanti jatuhnya Desember yang ngitung. Enggak. Bulan ke-6 ini adalah bulan ke-6 kelahirannya Elizabeth. Ya, kalau Anda nggak percaya, ya cara bacanya itu ya. Nah, lihat ya. Saya tunjukkan cara bacanya nih. Jadi gimana caranya? Lihat ya, cara bacanya nih. Saya copy ya langsung nih ya dari Lukas 1 ya. Dari Lukas 1 tadi, ya, ayat 24, ya, 25, 26. Terus saya copy. Terus saya paste di sini. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya. Katanya inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang dalam bulan ke-6. Ya kan? Ini kan bulan ke-5, maka langsung dalam bulan ke-6. Judulnya tadi diabaikan. Karena memang aslinya teksnya begini langsung direct ya. Nggak pakai jeda. Jadi bulan ke-6 dari kehamilannya Elizabeth tadi. Makanya saya menghitungnya tadi mulainya dari sini. Pada bulan kelimanya, kemudian bulan kelimanya adalah bulan bulan pertamanya kan tadi bulan Sivan tadi kan. Bulan 1, bulan pertama ya kan. Gimana tadi? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, maka bulan ke-6, sorry, kalau bulan Sivannya, kan gini, dari Sivan ke Tamus 1,
Tamus ke Ab 2, Ab ke Elul 3, Elul ke Tisiri 4, Tisiri ke Marvesan 5, Marvesan ke Kislev 6. Maka bulan pertamanya adalah Kislev tadi. Bulan ke-6-nya adalah bulan Kislev. Ditambah 285 hari, ya, dia turun tadi dari sini, maka jatuhnya ini pas hari raya Sukot, ya. Gitu ya cara ngitungnya kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Alkitab sudah menuliskan sebetulnya dengan jelas. Ya, 9 bulan 10 harinya dari tanggal 24 Kislev. Ada nubuatannya tadi di Hagai 2. Kan Yesus berkata, dirinya adalah bait Allah. Nah, lihat tanggal 24 Kislev. Gitu ya. Nah, itu tanggal kelahiran Yesus. Tetapi sejak tahun 300, orang Yahudi itu nggak ada di gereja. Sejak konsili Nikea itu orang Yahudi disingkirkan. Udah nggak ada orang Yahudi lagi di gereja. Bahkan para bapak gereja itu nggak ada yang bisa bahasa Ibrani. Ya, makanya ini diabaikan oleh mereka. Mereka udah nggak pakai kalender ini lagi. Para bapak gereja udah nggak pakai kalender, nggak ngerti mereka. Nah, mengapa lalu merayakannya tanggal 25 Desember? Ya kan? Karena kebetulan tanggal 25 Desember adalah hari Lentera, 24 Kislevnya kan? Dan kemudian itu juga adalah hari rayanya orang-orang Roma. Sekarang tinggal ngitung, bukankah waktu Yesus itu ada di dalam perutnya Maria, itu sudah berupa sebuah kelak Yesus datang ke bumi ini. Kehidupan itu bagi orang Katolik dimulai dari sigot tuh. Makanya orang Katolik tidak boleh berKB dengan spiral IUD. Karena saat sperma bertemu dengan ovum itu sudah jadi sigot. Dan saat Yesus menjadi sigot itu tanggal 24 Kislev atau 24 Desember itu. Jadi masuk akal nggak? Iya masuk akal banget, boleh-boleh saja. Karena itu saatnya Yesus hadir ke dunia ini. Ya kan, menjadi sigot itu tadi kan, tanggal 24 Kislev, yaitu 24 Desember malam, tanggal 25, malam tanggal 25, ya kan. Orang Yahudi ngitungnya sudah tanggal masuk tanggal 25, orang orang Roma ngitungnya itu baru tanggal 24. Itu ya. Jadi Rita Wahyu sama Bambang Nursena salah. Ya, sama si Gilbert juga salah. Karena ngitungnya tadi sudah ajarin. Gampang banget kan? Langsung dapat kan? Nggak usah cocokmologi kan? Ada semua ayatnya. Nggak usah dicocokmologi. Clear langsung. Itu cara membaca Alkitab, jelas banget. Itu nanti kalau Anda pengen ikut kelas evangelis bulan Februari kita ada buka lagi. Ya, bagaimana cara membaca Alkitab dengan gamblang, dengan jelas. Nanti di kelas apologetik kita belajar ya meruntuhkan di kelas evangelis kita meruntuhkan dogma-dogma, di kelas apologetik kita membangun dogma untuk kita sendiri. Februari ya, nah 2022 kita mulai kelas evangelis yang baru. Makanya ikut ya, supaya Anda nggak ngawur waktu baca Alkitab itu, nggak cocokmologi. Langsung ada to the point seperti ini. Ya, nggak berat, gampang banget. Ya, ulangi ya, ulangi nih, kita ulangi lagi nih. Mana tadi? Kita ulangi. Semua ya, bersihkan. Kita ulangi caranya ngitungnya. Kita ulangi. Lihat ya. Kita mulai dari Lukas 1 ayat ke-5. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam bernama Zakaria, rombongan Abia, bertugas di ruangan Mahasuci itu tadi. Kan ketemunya Zakaria sama malaikat kan pada saat mereka bertugas, rombongan Abia. Kapankah rombongan Abia itu bertugas? Maka itu ada di 1 Tawarik 24 ayat 10. Ya.
1 Tawarik 24 ayat 10. Ya, tadi saya lihat ya, undian pertama rombongan Yoyarib. Ya, Yoyarib, Yedaya, lihat tadi ini ya. Ya kan, Yoyarib, Yedaya, Harim, Serotim, Malkia, Miyamin, Hakos, Abiyah. Sama kan? Nah, kita buka ini. Nah, mulai dari ayat yang ke tadi 7. Undian pertama Yoyarib, kedua Yedaya, ketiga Harim, keempat Seorim, kelima Malkia, keenam Miyamin, ketujuh Hakos, kedelapan Abia, 9 Yesua, dan seterusnya. Kita berhenti sama Abia, ya kan? Nah, itu maksudnya seperti itu, ya. Terus kita lihat di tabel ini, lihat orang Yahudi penanggalan agama selalu mulai dari bulan Nisan. Penanggalan agamanya dasarnya dari mana? Dari Keluaran 12. Mulai bulan ini akan menjadi bulan pertama bagimu, yaitu bulan Nisan. Paskah itu kan, Keluaran 12. Itu adalah bulan pertama bagimu, bulan pertama penanggalan agama. Bulan pertama untuk penanggalan sekuler adalah Rosh Hasanah, yaitu bulan Tisiri. Ini tadi ya, Nisan adalah bulan agama. Bulan Nisan atau bulan Afif sama ya. Kemudian bulan Tisiri adalah Rosh Hasanah. Tanggal 1 Rosh Hasanah. Tanggal 1 Tisiri adalah Rosh Hasanah. Itu adalah penanggalan untuk sekuler. Jadi orang Yahudi tahun barunya ada 2. Tahun baru Rosh Hasanah. Rosh Hasanah, tahun kepala. Ya, Rosh Hasanah, sang tahun kepala. Dan tahun agama, penanggalan agama, yaitu bulan Nisan. Ya, dimulai dari mereka keluar dari Paskah Mesir. Makanya divisi pertama tadi, undian pertama jatuh kepada Yoyarib. 1 Tawarik, 1 Tawarik 24 ayat, mulai dari ayat yang ke-7 ya kan. Nah, mulai dari ayat ke-7 sampai ke-10 tadi. Divisi pertama Yoyarib, divisi kedua Yedaya. Minggu kedua, minggu ketiga itu persis dengan hari raya Paskah. Maka seluruh divisi tugas. Ya. Makanya minggu keempat yang bertugas adalah divisi ketiga. Karena yang pada minggu ketiganya seluruh divisi bertugas. Maka minggu kelima yang bertugas adalah minggu keempat. Ya, keenam adalah divisi 5 Malkia, ke-7 adalah divisi ke-6 Miyamin, minggu ke-8 adalah divisi Akos, minggu ke-9 yaitu minggu pertama bulan Sivan, nah baru divisi Abia yang bertugas di ruangan Maha Suci. Maka bulan Sivan adalah bulan pertama kehamilan Elizabeth, diawali dengan masa nifas 2 minggu, masa penyucian, ya. Makanya bulan Sivan ini kita lingkarin sebagai bulan pertama Elizabeth hamil. Terus kita buka tadi, ya. Ya, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung selama 5 bulan tidak menampakkan dirinya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bulan ke-6 dari kehamilannya Elizabeth. Itu dimaksud ya. Pada bulan ke-6-nya. Maka kalau Sivan ke Tamus adalah 1, Tamus ke Ab 2, Ab ke Elul 3 bulan, Elul ke Tisri 4, Tisri ke Markev 5, maka ke Kislev 6. Maka malaikat Tuhan datang kepada Maria di Kislev. Nah, tanggal berapa? Ada nubuatannya di dalam Hagai 2 ayat 19 tadi. Ya, Hagai 2 ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai tanggal 24 bulan ke-9. Tanggal 24 bulan ke-9 adalah tanggal 24 Kislev. Ya. Mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan. Ya, ya tadi ini ada di Lukas 1 ayat yang ke 5 24 sampai 26 ya. Lukas 1 ayat
24 sampai 26. Ini tadi ya. Maka tanggal 24 Kislev ini ada di Hagai 2 ayat 24. Ayat 19 tadi ya. Bahwa itulah bertepatan dengan Hanukkah 24 Kislev. Yesus berkata, akulah bait Allah. Runtuhkan bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya. Itu yang dimaksud. Nah, 285 hari dari tanggal 24 Kislev ini turun mundur ke bawah lagi, ya, terus dari atas gini, maka jatuhnya nanti pas bertepatan dengan hari raya Sukot. Itulah kelahiran Yesus. Ya. Saya ganti ya, merah. Kislev ke ini 1, 2, 3, Adar ke Nisan 4, Nisan ke ini 5, 6, 7, 8, 9, tambah 10, ya kan? Nah, itu adalah di total 285 hari sama dengan 9 bulan 10 hari. Raya Sukot. 3 hari raya utama yang harus digenapi oleh Yesus. Sedangkan 24 Desember atau Hanukkah atau 24 Kislev adalah ketika zigot pertama itu ada di janinnya Maria, di rahimnya Maria. Ya, makanya orang Roma, orang Katolik pun menyetujui 24 Desember karena itu bertepatan dengan festival matahari. Itulah penginjilan kontekstual. Bagaimana tidak mengubah budaya Roma dengan budaya Yahudi. Karena nggak boleh pakai kalender Yahudi di kerajaan Romanya zamannya Konsili Nikaya itu. Roma ya Roma, Yahudi Yahudi. Jadi mereka tidak mau mencampur budaya Yahudi. Kebetulan 25 Desembernya adalah festival matahari sampai tanggal 1 selama 1 minggu. 25 Desember sampai dengan 1 Januari adalah festival matahari. Bukan festival Dewa Matahari, bukan ya. Festival matahari itu yang dimaksud adalah karena tanggal 25 sampai tanggal 1 adalah masa titik paling gelap, paling lama. Kalau di Eropa, sekarang ini udah jam segini itu udah mulai gelap. Ya, jam 3 sore ya, jam 3 sore udah mulai gelap. Jam 4 nanti jam 5 udah gelap di sini. Ya, nanti terangnya lagi jam 8 pagi baru terang, baru ada cahaya dikit. Jam 9 baru terang. Nah, masa yang paling gelap, yang paling lama itu antara tanggal 25 sampai tanggal 31. Nah, nanti mulai tanggal 2, tanggal 3, nanti tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek. Hari malamnya tambah pendek. Sampai nanti jam 10 malam pun masih terang benderang pada bulan Juli nanti. Bulan Juli nanti jam 10 malam itu masih terang benderang di sini. Contohnya begitu tuh ya. Makanya ada namanya festival matahari. Tidak pernah ada arkeologi manapun yang mencatat bahwa Dewa Matahari lahirnya tanggal 25 Desember. Nggak ada. Kalau ada itu hoax, nggak pernah ada buktinya. Saya sudah mengamati, saya sudah pelajari 2015, sudah tak bongkar-bongkar. Nggak ada. Ya. Jadi itu kebetulan saja. Dan itu dicocokkan. Makanya masuk untuk kontekstual. Boleh nggak? Boleh. Karena dasarnya Roma 14. Dasarnya dari Roma 14, gereja percaya Roma 14 ya bahwa ini ayat 5 yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, yang melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan yang untuk Tuhan. Jadi Anda mau merayakannya tanggal 15 di Siri, Anda mau merayakannya tanggal 25 Desember, boleh-boleh saja. Anda merayakan Tuhan. Yang tidak boleh lagi Natalan, Anda free sex, Anda pesta pora. Makanya gereja, saya heran, lagi Natalan, mereka malah pesta pora. Ya kan? Itu salah. Tuhan marah itu gereja-gereja itu yang suka pesta pora lagi Natalan. Karena lagi Natalan itu harusnya gereja itu membagi makanan.
karena memberitakan selamat kepada seluruh dunia. Bukannya malah pesta pora di dalam gereja, ya, panggil artis sampai ratusan juta, lampu kerlap-kerlip, sementara orang lapar.